Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Rizky Safitri, NIM 2493044013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mapping saya. Menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Selanjutnya, isi kandungan Quran surat Al-Lail. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala Rasulnya terhadap orang yang dermawan. Nah, wal-lail idza yaghshaha yaghshawan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan harta di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan bagian jalan yang isi kandungan hadis. Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan kederajatan yang tinggi bagi orang yang dermawan, sebagaimana sabda beliau, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma taqaddatu sadaqata min malin wa ma zadallahu abdan bi'afu illa izzan wa ma wada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, serta tidak seorang merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Muslim. Nah, kembali ke hadis, Abdul bin Taslim menjelaskan bahwa arti tidak berkurangnya harta dengan sedekah adalah dengan tambahan keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hartanya, dan terhindar harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia. Nah, juga dengan didapatkan pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat kelak, meskipun harta tersebut berkurang secara kasar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairul raziqin. Dan apa saja yang kamu menafkahkan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki dan sebaik-baiknya. Quran surat Saba. Makna firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, yaitu dengan keberkahan harta di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Kata al-afwu, memaafkan, dalam hadis di atas arti memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Sedangkan arti bertambahnya kemuliaan yang orang yang pemaaf di dunia adalah dengan dia dimuliakan dan diagungkan di hati manusia. Nah, karena sifat yang mudah memaafkan orang lain, sedangkan di akhirat dengan besarnya ganjaran pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arti tawadu, merendahkan diri, karena Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri dari kedudukan yang semestinya pantas bagi dirinya, untuk tujuan mengalihkan sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri, dengan niat mendekatkan diri kepadanya dan bukan untuk kepentingan duniawi. Adapun arti ketinggian derajat orang yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah dengan ditinggikan dan dimuliakan kedudukan di hati manusia karena sifat tersebut, dan arti dengan pahala yang agung dan kemudahan yang tinggi di sisinya. Ini termasuk
sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhiratu taj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin." Di akhirat ini kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan maksiat di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Qasas. Nah, isi kandungan surat Al-Lail. Ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang kikir atau bahil. Islam dan membenci sifat bahil karena sifat bahil salah satu dari karakter orang munafik yang tidak mau berkorban untuk kebaikan. Nah, padahal karakter orang yang beriman adalah sifat berkorban dengan apa saja demi Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang yang bahil adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menimpakan sebagai keburukan, kesulitan dan memasukkannya ke dalam neraka. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan apapun orang-orang yang bahil dan merasa dirinya cukup. Nah, ini Quran surat 92 serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang suka dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Nah, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Wa an Jabiri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taqut zulama fa inna zulama zulumatu yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha laka man kana qablakum hamalahum ala an safakum dimahum wastahallu maharimahum. Riwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, takutlah orang oleh kalian perbuatan zalim, karena kedzaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nah, dan jauhilah oleh kalimat sifat kikir. Nah, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Nah, dari hadis ini terdapat peringatan dari perbuatan zalim dan anjuran untuk berbuat adil. Syariat Islam memerintahkan untuk berlaku adil dan melarang dari perbuatan zalim lawan dari zalim dan adil. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.